Haleluya. Salam. Salam persahabatan, salam kasih, salam damai dari Yesus Kristus untuk kita semuanya dimanapun berada saat ini. Dimana pada siang hari ini kembali lagi di channel saya Irfan Khalis Mengobasa. Saya ingin berbagi firman Tuhan kepada saudara. Biarlah hanya firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bisa memberkati saudara dimanapun berada. Biarlah hanya saya juga bisa menjadi berkat dan saudara juga menjadi berkat saudaraku. Semuanya kita menjadi berkat saudaraku. Saudaraku, di mana pada siang hari ini saya ingin mengatakan saudaraku, saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan, yaitu anak Tuhan harus memiliki tujuan hidup saudaraku. Dalam kehidupan kita saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita lihat mungkin teman-teman kita, bahkan pemuda-pemudi saudaraku ya, banyak yang tidak memiliki tujuan hidup saudaraku. Mereka berpikir hidup itu kalau saya hidup ya hidup begitu saja. Saya lahir, saya dewasa, saya menikah, udah meninggal gitu saudaraku. Banyak orang yang berkata demikian saudaraku. Tetapi saudaraku, biar saudara bisa jauh lebih mengerti saudaraku, dalam hidup itu tanpa tujuan saudaraku, itu namanya saudaraku suatu kebodohan saudaraku. Kenapa saya katakan suatu kebodohan saudaraku? Karena orang yang tidak memiliki tujuan hidup saudaraku adalah orang yang saudaraku, yang tidak memiliki pikiran atau tidak memiliki masa depan saudaraku. Tetapi saudaraku, biarlah hanya kita semua yang ada dimanapun berada saudaraku, yang mendengarkan firman Tuhan ini yang saya sampaikan saudaraku, kepada saudara semuanya, biarlah kita semuanya memiliki tujuan hidup saudaraku. Contohnya saudaraku, dalam sebuah saudaraku, ketika saudaraku untuk melakukan jualan saudaraku, ketika dia bangun pagi hari saudaraku, dia pergi jualan saudaraku keliling, dia tahu tujuannya saudaraku. Bagaimana saudaraku? Tujuannya itu supaya dia kelak nanti bisa sukses, supaya kelak nanti dia bisa menjadi orang yang berhasil. Tujuannya itu macam saudaraku. Begitu juga di kehidupan kita saudaraku, banyak orang-orang yang memiliki tujuan hidup saudaraku, beraneka-aneka ragam saudaraku. Kita juga saudaraku, kita dalam kehidupan kita ini tidak bisa saudaraku saudaraku lepas dari yang namanya saudaraku, tidak bisa lepas dari perlindungan Tuhan saudaraku. Kita harus selalu berlindung kepada Tuhan saudaraku. Tujuan hidup kita itu saudaraku adalah untuk memiliki masa depan. Tujuan hidup kita saudaraku untuk menjadi berkat. Tujuan hidup kita itu saudaraku untuk menjadi orang yang terbaik, menjadi melayani Tuhan begitu saudaraku ya. Banyak kali saudaraku pemuda saat ini, bahkan orang tua pun saudaraku, ketika mereka memiliki masalah, ketika mereka ada saudaraku persoalan hidup begitu saudaraku ya, mereka merasa hidup mereka ya begini saja. Mungkin yang miskin mengatakan, hidup saya miskin aja, nggak bakalan ada artinya, ya tunggu aja lah sampai kapan saya meninggal. Tidak begitu saudaraku ya. Tetapi kita saudaraku harus memiliki tujuan hidup saudaraku. Di sini saudaraku, saya bacakan firman Tuhan bagi saudara. Firman Tuhan ini saudaraku sangatlah memberkati saudaraku. Biarlah hanya firman Tuhan ini saudaraku menjadi khemah di hati kita saudaraku. Haleluya. Saya akan membacakan firman Tuhan saudaraku, yaitu di 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 saudaraku. Yang ke-26 sampai 27 saudaraku. Haleluya. Biar saya bacakan saudaraku. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27 saudaraku. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di sini saudaraku, firman Tuhan ini mengajarkan kita saudaraku. Biar saya baca sekali lagi saudaraku. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian juga saudaraku dalam
Contohnya saudaraku, kalau saya ada seseorang yang ingin mencari saya saudaraku, tujuannya untuk mencari saya saudaraku, contohnya orang lain mau mencari atau saudara lah yang ingin mencari saya, tidak mungkin saudara pergi ke rumah Pak Pendeta, atau tidak mungkin saudara pergi ke rumah orang lain untuk mencari saya saudaraku. Tetapi kemana saudara harus pergi? Kalau saudara mencari saya, ingin bertemu dengan saya, jadi saudara juga harus datanglah ke rumah saya, tidak mungkin pada orang lain saudaraku. Demikian juga saudaraku mengikuti Tuhan saudaraku. Tujuan kita saudaraku, kalau kita contohin saudaraku untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, tidak mungkin kita pergi saudaraku ke toko obat saudaraku, atau tidak mungkin pergi kita ke kedai saudaraku. Tetapi kalau kita memuji Tuhan, kita kemana saudaraku? Yaitu perkumpulan tempat ibadah seperti gereja saudaraku. Kita pergi ke gereja. Ngapain kita ke gereja? Kita untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Begitulah saudaraku. Di sini saudaraku, katanya saudaraku berlelah pada tujuan. Saudaraku, kita berlelah pada panggilan Tuhan. Sebagaimana yang sudah sampaikan beberapa hari yang lalu saudaraku di video saya yang di sebelah saudaraku, yaitu mengejar panggilan Tuhan saudaraku. Begitu juga dengan hidup kita saudaraku. Ketika kita memiliki tujuan hidup kita, kita berlelah pada panggilan Tuhan. Kita berlelah kemana arah tujuan hidup kita saudaraku. Bagaimana untuk cara memuliakan Tuhan, bagaimana cara untuk menyenangkan hati Tuhan saudaraku. Kita harus bisa saudaraku lebih dekat lagi kepada Tuhan saudaraku. Jadi saudaraku, di sini dikatakan ayat 27 saudara, tetapi aku melatih tubuhku dan mengasah seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Firman Tuhan ini sangat memberkati kita saudaraku. Bagaimana saudaraku dilatih tubuhnya saudaraku. Kita latih tubuh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita latih tubuh kita. Kita latih diri kita sendiri saudaraku. Mungkin saudaraku kita akan ada di antara kita mungkin yang jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Tidak apa-apa saudaraku, karena saya juga demikian saudaraku. Saya pernah terjatuh, tetapi saya semangat, saya terjatuh lagi, saya semangat lagi saudaraku. Karena di dunia ini saudaraku tidak ada orang yang sempurna saudaraku. Haleluya, hanya Yesus yang sempurna saudaraku. Jadi saudaraku, biarlah kiranya saudaraku, saudara semuanya, baik pemuda-pemudi, baik kami ibu bapak, memiliki tujuan hidup saudaraku. Mungkin orang tua memiliki tujuan bagaimana anak-anaknya supaya berhasil, bagaimana anak-anaknya supaya maju, bagaimana anak-anaknya supaya bisa melayani Tuhan, bisa mendekat kepada Tuhan. Itu adalah tujuan sebuah rumah tangga saudaraku. Baik mungkin pemuda-pemudi, bagaimana tujuannya supaya mendapatkan masa depan, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Itu adalah tujuan hidup juga saudaraku. Jadi saudaraku, jangan saudara menyerah begitu saja. Jangan saudara menyiksa diri saudara. Jangan saudara berkata, aku ini orang miskin, aku ini orang lemah, aku ini orang yang sakitan, aku ini orang yang tidak dipakai siapa-siapa saja. Mana mungkin aku memiliki tujuan hidup, lebih baik aku mati. Jangan saudaraku, itu hal-hal yang tidak baik saudaraku. Itu sangat menentang firman Tuhan saudaraku. Firman Tuhan juga berkata saudaraku, perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut saudaraku akan bertanggungjawabkan di hari penghakiman saudaraku. Jadi saudaraku, kita juga saudaraku, janganlah kiranya perkatakan hal yang tidak baik saudaraku. Biarlah kiranya saudaraku, saya dan saudara semuanya belajar saudaraku, memiliki saudaraku, melatih tubuh kita, berlari pada tujuan hidup kita saudaraku, berlari pada panggilan Tuhan, berlari kepada apa yang diarahkan Tuhan kepada kita saudaraku. Saya juga membacakan firman Tuhan saudaraku. Kita lihat saudaraku di dalam Filipi saudaraku, Filipi 3 ayat 14 saudaraku. Di sini dikatakan saudaraku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita berlari-lari saudaraku. Kita tahu tujuan hidup kita. Kita tahu tujuan kita ke gereja. Kita tahu tujuan kita untuk ibadah. Kita tahu tujuan kita untuk melayani Tuhan saudaraku. Jadi saudaraku, biarlah kita semuanya selalu semangat untuk menjalani hidup saudaraku. Mungkin dalam kondisi seperti ini saudaraku, dalam COVID-19
pasti saudaraku banyak keluhan, banyak masalah-masalah. Tetapi saudaraku tujuan hidup kita harus saudaraku, kita harus memiliki tujuan hidup yang baik saudaraku. Jangan saudaraku terkembang-ambing akan keadaan masalah ini saudaraku. Biarlah kiranya saudaraku, saudara semuanya adalah orang-orang yang luar biasa pakai Tuhan, orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan saudaraku. Haleluya saudaraku. Seperti contohnya saudaraku, jika saya saudaraku ingin pergi ke Jakarta saudaraku, tujuan saya Jakarta saudaraku, paling tidak saudaraku, berarti saya juga saudaraku harus harus mencari mobil ALS saudaraku atau bintang utara saudaraku supaya saya sampai ke tujuan saya, yaitu ke Jakarta saudaraku. Begitu juga jika kita melayani Tuhan saudaraku, jika kita dalam Tuhan saudaraku, bagaimana supaya kita sampai pada kerajaan surga, bagaimana kita supaya sampai ke surga itu saudaraku, tempat yang dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu saudaraku melalui Tuhan Yesus saudaraku. Sebab Tuhan berkata saudaraku dalam Yohanes saudaraku, akulah jalan kebenaran, tidak ada seorang pun yang bisa melalui, yang tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Itu adalah firman Tuhan saudaraku. Jadi saudaraku, tanpa Yesus saudaraku, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa bersama Tuhan, kita tidak bisa sampai kepada kerajaan surga saudaraku. Jadi saudaraku, begitu saudaraku, ketika saudara contohnya anak sekolah saudaraku, atau mahasiswa saudaraku, tujuan saudara adalah supaya lulus dari sekolah saudara, dari studi saudara. Jadi itu adalah tujuan saudara. Jadi saudara juga harus berlari, harus berlomba-lomba. Begitu juga dengan Tuhan, dengan mengikuti Tuhan saudaraku. Kita harus bisa sampai pada panggilan Tuhan, sampai pada rencana Tuhan, sampai ke surga yang diberikan Tuhan kepada kita saudaraku. Bahwa saudara dan saya adalah pemilik pewaris tahta kerajaan surga saudaraku. Jadi saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan saudaraku. Kurang lebih kesalahan atau perkataan yang tidak baik dari saya minta maaf kepada saudara. Tapi ambillah saudara bisa mengambil hikmat, saudara bisa mengambil apa yang yang sudah memberkati saudara. Biarlah kiranya kita semuanya saling berkat saudaraku, saling teguhkan oleh firman Tuhan. Saudara harus bisa saudaraku, harus tetap mengandalkan Tuhan saudaraku, harus tetap saudara berpegang pada setiap firman Tuhan saudaraku. Haleluya saudaraku. Biarlah kiranya kasih Yesus Kristus, damai dari Kristus, perlindungan dari Kristus, semuanya itu menjadi milik saudara semuanya, dimanapun saudara berada. Dan saya juga ingin mengatakan kepada saudara semuanya, dalam kondisi saat ini saudaraku, dalam kondisi kehidupan kita ini saudaraku, jangan lupa saudara mematuhi protokol-protokol yang diberikan pemimpin kita saudaraku, seperti memakai masker, cuci tangan sebelum makan, jaga jarak, harus bersih, apa semuanya saudaraku, apa yang dikatakan pemerintah kita saudaraku. Sebab pemerintah kita juga saudaraku adalah utusan dari Tuhan saudaraku. Jadi kita patuh kepada pemerintah kita saudaraku, itu untuk demi keamanan kita saudaraku, demi kebaikan kita juga saudaraku. Haleluya.